Ketemu lagi dengan gue Rizky Rifangga di Diary Indigo Podcast. By the way, ini adalah video pertama Diary Indigo Podcast yang diupload ke YouTube. Karena banyak ternyata permintaan dari followers Instagram dan audiens di podcast yang pengen lihat nih secara langsung ketika saya nyeritain videonya kayak gimana, nyeritain kejadiannya kayak gimana. Jadi pengen langsung mungkin lihat ekspresi saya kayak gimana ya. Dan inilah Rizky Revangga yang selama ini behind Diary Indigo Podcast, yang selama ini teman-teman dengerin cuman suaranya aja. Oke. Nah, di episode kali ini saya juga melihat dan membaca ya beberapa komentar di YouTube-nya salah satu akun YouTube yang saya menjadi bintang tamu di dalamnya, dan saya menceritakan salah satu pengalaman saya di Gunung Ciremai, dan ternyata itu mendapat respon audiens yang sangat banyak, dan mereka sangat penasaran mendengar ceritanya langsung dari Indigo Podcast. Maka dari itu di episode spesial kali ini dan langsung episode pertama di YouTube saya dari Indigo Podcast, saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya di saat saya mendaki Gunung Ciremai bersama kedua teman saya, which is itu adalah ganjil. Cuma 3 orang ya kita naik gunungnya. Oke, kita mulai langsung aja teman-teman. Oh ya, kalau yang belum tahu, Gunung Ciremai itu ada di Jawa Barat, dan Gunung Ciremai ini adalah gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat, sekitar 3.200 mdpl kurang lebih. Saya lupa lagi tepatnya berapa ya, tapi intinya 3.200an lah. Oke, hari itu kita berangkat malam minggu, dan kebetulan lagi libur kuliah. Dulu waktu saya lagi kuliah, saya diajakin untuk naik gunung sama teman saya jurusan HI. Inisial apa, sebutin aja ya nama, kayaknya inisial aja deh. Inisial RI lah, inisial RI dan inisial CH. Inisial RI dan CH ini mengajak saya untuk mendaki Gunung Ciremai, yang mana saya itu udah lama banget nih gak naik gunung. Terakhir sebelum naik Ciremai itu saya naik Pepandayan di Garut ya, dan saya diajakin lagi pas waktu kuliah sama CH dan RI ini untuk mendaki Gunung Ciremai yang notabene paling tinggi di Jawa Barat. Saya sempat ragu juga, wah kuat gak nih, kan udah lama gak naik gunung, udah gak pernah olahraga lagi gitu kan, kuat gak nih. Tapi memang udah mumet juga karena kuliah, jadi mungkin saya butuh refreshing, dan salah satu alternatifnya memang naik gunung adalah yang paling saya inginkan gitu tadinya mungkin. Dan sekarang ditambah dengan ajakan tersebut, saya okekan aja langsung gitu, nggak tanpa pikir panjang. Oke, kita prepare pada hari Sabtu. Kita prepare pada Jumatnya prepare dulu semua barang-barang. Kayak kita kan masih sewa-sewa barang ya, karena kita bukan benar-benar pendaki kan sebenarnya. Cuman sebenarnya ada Rifki itu memang suka mendaki, tapi bukan hobinya dia mendaki, tapi dia memang punya gearnya, punya alat untuk mendaki. Hanya pendukungnya aja ketika dia ada satu hal yang selalu si Rifki itu jadi di Rifki kan disebutin, nggak apa-apa lah. Yang selalu Rifki lakukan di atas gunung yaitu dia selalu bernyanyi. Dia selalu membawa mic dan juga membawa selendang kayak rocker gitulah. Itu biasanya dia. Nah, oke lah. Kita prepare hari Jumat, dan hari Sabtu kita berangkat dari Bandung menuju waktu itu jalur Apuy kalau nggak salah, di Kuningan. Kita ke Kuningan dari Bandung, berangkat waktu itu sekitar udah zuhur berangkat. Semuanya udah dicek, bawa air kan banyak, karena memang kita dengar nih memang di Ciremai itu katanya susah air di sana, di atasnya itu katanya, tapi saya juga nggak tahu. Oke, kita banyak persediaan yang
sudah mengumpulkan persediaan yang banyak, terutama air ya. Kita berangkat pakai motor dan cuma 2 motor, which is itu motor saya, Soul GT, dan satu lagi motornya CH, itu motor Honda Revo, yang performanya masih lumayan baik lah. Kayak kita berangkat nih dari Bandung, perjalanan kurang lebih 3-4 jam karena kita bawa motor santai banget ya. Dan sempat kebingungan juga karena dari kita bertiga belum pernah ada yang naik ke Ciremai, belum pernah ada satupun dari kita yang naik ke Ciremai. Dan sempat kita pakai GPS untuk ke sana, dan pas kita mau ke daerah lereng gunungnya, kita mau ke daerah tempat posnya, kita bingung harus kemana. Akhirnya kita bertanya sama warga gitu kan, pas di Kuningan tersebut, Pak, pos pendakian di sebelah mana? Akhirnya tunjukinlah si bapak gitu kan, sana deh ya. Jalannya memang agak kecil tapi masuk mobil ya. Dan untuk ke sana saya masih ingat tuh melewati pedesaan. Dan ada satu desa terakhir, dan menurut saya itu desa masih hidup ya, masih rame lah, masih ada orang-orang yang bertransaksi jual beli, dan masih ada anak-anak yang jajan, yang main layangan gitu kan waktu itu. Kayak kita nyampe di situ sekitar jam 4 asar ya, jam 4 sore. Setelah kita sampai istirahat dulu karena gak mungkin langsung naik karena capek dulu kan. Kita masih capek-capek lah, badannya udah naik motor dari Bandung. Dan saya juga sholat asar dulu. Nah, setelah sholat asar dan kita lanjutin simaksi, sudah istirahat ya, kita simaksi pendaftaran untuk naik gunung. Dan ditanya sama si A-nya, tanya kayak gini, cuman 3 orang, mohon A, ya A, satu lagi kemana? Cuman 3 aja. Nah, sebenarnya kita mau ngajak 1 orang lagi, tapi dia nggak jadi. Inisialnya AR, dia nggak jadi ikut, entah apapun alasannya saya nggak tahu. Tapi memang pembatalannya di hari H. Harusnya 4 orang, harusnya genap, tapi ternyata jadi ganjil. Dan si A itu nanya, satu lagi kemana gitu, tiba-tiba nanya gitu. Ya udah, kita bilang yang satu lagi nggak jadi gitu, jadi kita 3 orang. Ya udahlah, apa gitu kan, naik, beresin simaksi, langsung kita lanjut mendaki. Waktu itu jam 5an, kita di pos 1 menuju, saya sebenarnya agak lupa lagi karena itu udah beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2015-2016an gitu saya naik Ciremai. Jadi saya agak lupa tuh, karena bukan anak gunung juga, saya agak lupa pos ini tuh pos apa, terus pos apanya saya lupa. Cuman saya mengingat kejadian detailnya itu memang anehnya. Saya mengingat kejadian detailnya itu ketika saya ceritain hal ini pada malam Jumat kemarin, saya menjadi bintang tamu. Nah, sebelum saya menjadi bintang tamu, saya kira kejadian ini tuh gak pernah ada gitu, gak pernah ada kejadian mistis di gunung ini. Tapi ketika saya nyeritain di channel YouTube, apa tuh, terbangun tengah malam, saya tiba-tiba mengingat semuanya, teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin dibukain atau gimana gitu kan. Lah, kembali lagi ke topik yang tadi. Kayak saya naik normal-normal aja waktu itu. Bahkan saya sampai sholat maghrib di pos berapa gitu, pos 2 kalau nggak salah. Nah, pos 2 sholat maghrib. Kita lanjut setengah 7, jam 8an, udah nyampe jam 8an, kita mau ke pos 3. Memang perjalanan itu lambat sekali karena mohon maaf ya, yang berinisial CH ini dia nggak pernah naik gunung sama sekali, pertama. Dan yang kedua, dia punya kesulitan di berat badannya. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan beliau untuk perjalanannya itu, jalannya jadi nggak terlalu cepat dan banyak istirahatnya, banyak berhentinya. Tapi mungkin dalam kisaran sekitar, kita berjalan pendek sekitar 20 meter, berhenti istirahat 2-3 menit, jalan lagi kayak gitu.
Oke, sekitar jam 8 kita lanjut lagi. Nah, di sini nih mulai ada, bukan hal-hal aneh ya, feeling, karena saya lebih ke feeling ya teman-teman. Seperti yang sudah saya ceritakan di podcast saya sebelumnya, saya tuh nggak bisa lihat dengan mata kepala sendiri, tapi saya mempunyai feeling mungkin yang ekstra sensitif mungkin ya. Jadi saya merasakan hal-hal yang agak berbeda auranya pada saat saya ingin mendekati pos 3. Oke. Jalanlah seperti biasa, kita positive thinking, dan saya sebenarnya kalau ada apa-apa, kalau ngerasain apa-apa ketika naik gunung, saya nggak pernah bilang sama siapapun, saya selalu pendem itu sendiri, karena takutnya jadi membebani pikiran kepada yang lain kan, jadi mereka takut atau gimana, jadi saya mending simpen aja sendiri. Oke, sampai kita jam 9, jam 10 udah nyampe pos 3 tuh, udah nyampe pos 3. Nah, kita dari pos 3 menuju pos 4. Oke, sorry, agak merinding sedikit. Entah kenapa ketika saya mengingat momen-momen itu, agak selalu ada sesuatu gitu, entah yang datang entah apa gitu kan. Saya sebenarnya udah gak mau tahu ya teman-teman ya. Oke, dari pos 3 kita mau menuju pos 4. Saya ngerasanya rame. Oh iya, dari pos 1 itu sampai pos 3 itu ya, saya nggak ketemu, kita nggak ketemu pendaki satupun. Walaupun itu weekend kita naiknya, dan tidak ada pendaki satupun. Dan kita sebenarnya nggak sempet tanya sama si AA yang di pos pendaftaran, ada pendaki lain atau enggak. Kita nggak sempet tanya, dan berharap ketemu lah di jalan. Dan ternyata kita nggak bertemu yang turun atau yang naik, nggak ada satupun di jalur tersebut ya, jalur Akui. Oke, kita di pos 3 itu, di tengah perjalanan itu sudah nyampe jam setengah 11, dan si Cahyo, bukan kesebutan Cahyo lah, CH ini, nanti saya izin, dia mungkin agak kesel ya, agak capek, dan ada beberapa kata-kata yang selalu dia lontarkan. Sebenarnya kita udah semangatin dia, kita udah sabarin dia bahwa memang naik gunung itu kan seperti ini, bahwa memang ketika kita mendaki itu, inilah struggle-nya gitu kan, ada capek, ada sakit kaki, ada ini gitu kan. Nah, dia tuh belum, karena mungkin memang belum terbiasa ya, kita juga tahu ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang dia mengeluh sangat, terus berjalan sampai yang tadinya kita kan setiap 20 meter istirahat 2-3 menit, dia sekarang setiap perjalanan kaki sekitar 5 atau 3 meter dia minta istirahat. Oke, kita berjalan istirahat kan, semakin lama kita untuk menuju tempat camp kan. Akhirnya kita paksa terus sampai saya juga sebenarnya agak emosi sedikit ya, tapi saya tahan. Kalau Rifki itu dia agak menenangkan gitu, karena dia agak orangnya polos banget. Rifki itu santai banget orangnya, menenangkan Cahyo. Kalau saya memotivasi Cahyo, tapi kadang emosi juga gitu kan, ayolah yo gitu kan, masa gitu kan, gini aja kamu pasti bisa gitu kan. Akhirnya dia naik juga, sampai pada dia terus ngomong gitu kan. Saya kan posisinya paling belakang nih, ini saya, ini Cahyo, ini Rifki paling depan, dia nunjukin jalannya, karena jalan waktu itu jalur Apu itu nggak terlalu banyak belokan, jadi masih ada jalur, meskipun malam kita pakai senter, jadi masih gampang lah kalau menurut Rifki ya, yang terbiasa naik gunung. Tapi kalau menurut saya ya bingung juga gitu kan, kok bisa tahu dia jalannya. Nah, saya merasa di situ rame banget, meskipun memang tidak ada pendaki yang kita temui, baik naik ataupun turun. Pas jam setengah 11 malam itu, pas dari pertengahan pos 3 ke pos 4. Nah, di pertengahan perjalanan itu, sambil si Cahyo ini tetap ngedumel,
ada satu yang saya fokuskan, ada satu pohon besar, pohon besar ini ada di sebelah kanan. Kalau dari bawah ya, dari pas mendaki di sebelah kanan satu pohon besar, dari jauh tuh udah kelihatan nih pohonnya paling besar dia. Nah terus di sekitaran pohon ini saya bukan melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, tapi saya melihat dengan feeling saya bahwa di situ banyak orang dan mereka sedang mengelilingi pohon dan seperti sedang melakukan entah doa bersama atau melakukan sebuah festival atau apa sih, itu saya juga nggak ngerti. Pokoknya mengelilingi pohon besar tersebut. Saya tidak terlalu mention itu dan saya juga nggak ceritakan sama yang lain, cuman saya memang ada feeling kuat ke situ dan memang merinding banget pas jalan itu. Dan saya juga paling belakang gitu kan. Nah pas kita mau mendekati si pohon ini, pas banget udah melewati pohon ini sekitar kita 5 meter dari pohon, tiba-tiba dong, mungkin Cahyo ini udah bener-bener gak kuat untuk nahan emosinya, dia ngeluarin satu kata-kata yang tidak patut dikeluarkan di atas gunung. Dia bilang nah itu pas dia bilang kayak gitu dan itu kenceng banget tiba-tiba di belakang saya ada suara auman harimau. Di belakang saya tepat ada suara, ketika dia bilang kata itu langsung di belakang saya ada suara auman harimau yang sangat keras. Dan saya kira cuma saya yang dengar dan saya langsung lari gitu kan, gak pikir apa-apa lagi, langsung lari. Dan ternyata Rifki sama Cahyo juga dengar suara itu dari belakang saya. Mereka juga langsung lari terbirit-birit. Itu meskipun kayak dari kita berat, kita udah sakit kaki, udah sakit badan, udah capek banget, tapi pas lari itu tuh kerasanya enteng banget gitu. Meskipun kan kalau teman-teman yang suka naik gunung pasti tau lah, dari pos 3 ke pos 4 itu jalannya udah agak ada bebatuan dan agak terjal juga, jadi kita harus lompat-lompat sedikit, tapi itu cepat kita laluinya, larinya cepat banget kita karena saking takutnya. Jadi ada rasa takut yang bikin kita gak tahu lagi gitu kan, gak ngerasain lagi capek, sakit kaki, gak ngerasain lagi. Bahkan Cahyo pun yang tadinya ya gitu kan, banyak kedumel dan apa, karena rasa takut dari suara itu dia langsung cepat banget larinya. Sampai pada satu titik kita sebenarnya udah ngelewatin pos 4 lari itu ya. Satu titik kita baru sadar bahwa waktu kurang lebih sudah menunjukkan jam 12:30 lah, karena kita bawa jam tangan juga kan. Dan Rifki bilang udahlah kita istirahat di sini, tapi kita nggak ngomong dulu hal itu ya. Rifki bilang ya udah kita istirahat di sini. Istirahat di mana Ki gitu kan, ini nggak ada tempat datar loh gitu kan, di mana aja lah yang kita bisa bikin yang bisa dibuka tenda di situ. Akhirnya kita cari lah di situ, dan akhirnya dapatlah satu, meskipun memang deket banget sama jurang tuh, ada satu itu ke atasnya lagi tuh udah gua walet, deket ke gua walet sebenarnya, tapi kita udah capek banget, udah baru kerasa capeknya di situ, udah kerasa badan remuk banget. Akhirnya kita ngecamp di situ, buka tenda di situ. Meskipun memang itu jalur bahaya banget karena di bawahnya tuh langsung jurang dan space-nya cuma sedikit. Kita kalau lagi tidur tuh ngegelinding sedikit, wah udah langsung itu nggak ketolong lagi deh kayaknya. Makanya kita bergantian jaga, ada mungkin jaga siapa nih, bagian siapa. Oke. Nah pas kita udah bikin tenda, kita belum sempat ngapa-ngapain, dan si Cahyo bilang dia mau ke toilet, dia mau buang air kecil katanya. Akhirnya dia ke belakang, Cahyo ke belakang, tapi dia langsung balik lagi dan sambil lari, ada orang katanya. Wah serius lu Yo, ada orang? Iya Ki, ada orang.
Di mana? Tuh di sono lagi nyanyi tapi lagunya aneh gitu kan. Dia ngomongnya kayak gitu, lagunya aneh. Lu nggak tahu lagunya kali, ya udah kita kesana, kita ngobrol-ngobrol, mungkin mendaki lain. Akhirnya kita kesana, nyamperin sama Rifki, sama aku, sama Cahyo, dan ternyata benar kita ngelihat ada orang yang lagi duduk, tapi dia nggak gelar tenda, dia cuman memang pakainya pakaian anak gunung. Dia lagi nyanyi sendirian di salah satu jalur, kayak jalur air sih kayaknya itu. Dia nggak duduk, tapi duduknya tuh kayak duduk berdiri gitu, jalur itu. Akhirnya kita deketin ke situ dan kita ajak ngobrol orangnya biasa, kayak orang biasa, tapi memang nggak ada cahaya sedikit pun di situ. Dia kayak nggak buka lampu, nggak buka apa, cuma dia nyanyi doang. Kayak kita ajak ngobrol dia, ya biasanya kayak, tapi saya lupa ngobrolnya apa, tapi kita memang ngobrol sama orang ini. Dan saya juga nggak enak, saya juga izin kalau ketiduran, maaf ya kalau saya ketiduran gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan, santai aja katanya gitu. Nah sambil ngobrol-ngobrol juga saya agak udah nggak kuat nih, 5 watt matanya gitu kan. Akhirnya saya ketiduran di situ karena nggak kerasa dingin juga, jadi hawanya tuh kerasa agak anget, jadi anget di situ. Mungkin karena kita udah larian jauh ya, jadi badan kita panas, jadi kita badannya kerasa anget, dan lap di situ tertidur semua, termasuk saya yang terakhir tidur. Oke. Dan tiba-tiba saya bangun lagi, nggak tahu ya, tapi saya bangun lagi. Dan saya ketika lihat ke kanan, kan saya si A tuh di kanan saya, di depan saya Cahyo, di sebelah kiri saya Rifki. Nah ketika saya lihat ke kanan, si A nya udah nggak ada, tapi ketika saya lihat ke kiri, Rifki ada lagi tidur. Saya lihat ke depan, Cahyo ada lagi tidur. Oh kok nggak ada gitu kan si A nya. Oh mungkin saya pikir dia ke tenda. Oke lah, saya tadinya mau bangunin Rifki sama Cahyo, kita mau ke tenda juga, tapi saya mau izin dulu sama si A nya sekalian lihat tendanya, karena kata si A nya tendanya nggak jauh dari situ, di atas sana. Ya udah, saya bawa senter, saya mau ngecek ke tendanya. Oke, saya bawa senter ke tendanya, ke atas. Agak kira-kira sekitar 10 meter 15 meteran lah dari posisi kita ngobrol ke atas. Saya nyenterin, ada satu batu besar tengah-tengah itu ada satu batu besar, saya senter. Dan ketika saya cahayanya ke bawah ada si A itu, tapi posisinya tuh lagi sujud. Posisi si A itu lagi sujud di depan batunya, posisi si A nya ya. Nah akhirnya saya deketin lah, mungkin saya kira si A itu lagi sholat, atau mungkin kecapean atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saya samperin. Dia posisinya masih kayak sujud gini. Nah saya samperin, terus saya pegang pundaknya, terus saya tanya, A, lagi apa A gitu kan. Dia nggak jawab. A, lagi apa A gitu kan, dia nggak jawab lagi. Nah ketiga kali, pas saya mau nanya ketiga kali, ada yang nepuk saya dari belakang, plek gitu kan. Loh gitu kan, tapi tangannya kayak tangan orang dewasa, gede gitu kan, kerasa sama punggung saya kan. Plek, ada yang nepuk dari belakang. Pas saya tuh ngomong A itu ke telinganya ya, telinga si A yang lagi sujud, dan saya ditepuk dari belakang. Dan saya langsung nengok ke kanan. Pas nengok, saya lihat seseorang, orang dewasa yang memakai pakaian adat Sunda zaman dulu, tapi kayak dia tuh lebih mencerminkan sebagai seorang prajurit karena dia memakai tombak senjata ya, ada tombaknya, terus ada ikatnya, dan
sebenarnya nggak ada bajunya, cuman ada samping di bajunya. Terus apa ya ini namanya, samping, dia pakai samping, ada listnya, sampingnya ada listnya, saya lupa lagi warna merah gitu, warna ungu gitu ya, pokoknya ada listnya di sampingnya itu. Saya kira memang apa ya, saya nggak mikir aneh-aneh waktu itu, nggak takut juga, karena mungkin saya mengira itu adalah salah satu temannya si AA yang suka kebudayaan Sunda. Jadi beliau tanya dalam bahasa Sunda, sebenarnya Sundanya bener banget, Sunda halus banget, Sunda yang bener-bener sopan. Dia berucap sama saya, sudah, dalam bahasa Indonesianya, sudah biarkan dia sudah tenang di situ. Dia ngomong gitu ke saya. Oke. Kenapa A gitu kan, kenapa aku naon A gitu kan, sudah kamu jangan terlalu banyak tanya lah istilahnya, tapi dalam bahasa Sunda lama sih, jangan terlalu banyak tanya, jangan ingin tahu lah, ikut saja sama saya gitu kan. Dia ikut saja sama saya tuh hayu kadieu, tapi jadi halus banget gitu ya, dan gerakan tangannya itu seolah-olah kayak menghormati saya untuk ikut gitu, hayu kadieu ngiring gitu, aya nu hoyong pernah gitu, ada yang mau ketemu katanya. Ya udah, mungkin saya agak penasaran juga siapa yang mau ketemu sama saya di gunung ini gitu kan. Oke, saya ikutin maunya dia. Saya berbalik badan lah dari si yang lagi sujud. Saya ikutin si bapak-bapak ini beberapa langkah. Tapi pas di beberapa langkah tersebut mengikuti si bapak-bapak ini, saya agak ada karena saya memang suka protes ya pikirannya. Saya kepikiran terus, kenapa si AA ini dibiarkan dan dia bilang tempatnya udah di sini gitu kan. Saya istilahnya mah saya terus membela gitu. Saya bertanya ingin tahu, membela kenapa si AA ini terus di sini gitu kan. Kenapa dibiarkan? Dan akhirnya intinya ada obrolan panjang di situ, saya lupa detailnya. Dan pada akhirnya dia gini, tangannya kayak gini ke muka saya, nah gitu, diginiin, sekarang kamu lihat ini katanya, diginiin. Itu awalnya memang gelap banget, tapi pas diginiin muka saya itu jadi tiba-tiba bukan terang, bukan gelap juga, tapi semu terang sedikit, kayak sore mega sore gitu. Kalau kata orang Sunda mah mega sore gitu, kayak agak kemerah-merahan gitu loh. Terang enggak, gelap juga enggak. Nah, saat gituin tiba-tiba suasananya jadi kayak gitu, dan di depan saya itu yang tadinya pepohonan, hutan, itu jadi sebuah perkampungan dan kerajaan. Ada kerajaan, dan kayak ada dari jauh ya saya lihatnya, ada orang-orang, ada yang lagi bertransaksi, terus ada yang kayak lagi berfestival, ada yang naik kuda, terus di tengah-tengahnya ada prajurit yang di belakangnya tuh ada singgasana, yang dimana singgasana itu ada satu orang wanita, dan kata beliau itulah wanita yang ingin bertemu dengan saya. Dan saya kurang tahu dan tidak tahu dan tidak ingin tahu sebenarnya itu dia siapa, tapi kata beliau itu ingin bertemu dengan saya. Meskipun saya diperlihatkan, jadi selain diperlihatkan hal itu, saya juga diperlihatkan seperti masuk ke dalam hati saya, bahwa ketika saya masuk ke situ, join in di situ, saya akan mendapatkan A, saya akan mendapatkan B, C, D, perempuan yang cantik, bla 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 gitu kan. Intinya saya dijanjikan sebuah kemewahan dan kenyamanan di tempat tersebut. Kadang di beberapa detik saya berpikir, oke, saya tertarik gitu kan, wah
bagus banget nih gitu kan, bla bla bla. Tapi di pikiran logika saya terus kontroversi dengan si AA tadi yang dibiarin gitu kan. Akhirnya saya menyelah lagi gitu kan, nyalain lagi, terus apakah saya bisa ngajakin si AA itu gitu kan, terus apakah saya bisa ngajakin teman-teman saya yang berdua itu gitu kan. Pokoknya saya banyak tanya dan uh, menolak secara halus, intinya menolak secara halus dengan bahasa Sunda yang tutur kata Sunda yang sopan juga di situ. Intinya mah abi itu tiasa mau tiasa kemarga air rencangan, saya tidak bisa karena masih ada teman saya di sana yang saya harus selamatkan lagi sampai turun gunung ini. Karena naiknya bertiga, saya juga turun harus bertiga gitu kan, intinya kayak gitu. Sebenarnya itu salah satu alasan saya biar untuk saya menolak secara halus. Dan akhirnya dia tetap kekeh, bahkan dia sampai mau megang tangan saya. Dan waktu itu saya, wah ini apa sih, ini udah gak bener kan, ini udah di luar batas gitu kan, nggak bisa kayak gini nih gitu kan, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Akhirnya saya mau lari. Nah saya tuh mau lari, mau balik ke belakang langsung lari cepat gitu kan. Itu berat banget badannya, seakan-akan badan saya tuh ada magnetnya untuk tetap ke depan, tetap kayak gini. Oh saya ke belakang itu berat banget gitu kan, gak tahu gimana berat. Akhirnya saya tutup mata, saya minta kepada Allah gitu kan, bagaimana caranya. Saya berserah diri, pasrah, berdoa. Saya berdoa kayak gitu, entah kenapa saya tiba-tiba bangun dan posisi itu benar-benar udah siang.